Kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pastinya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengurapi kita semuanya dengan kemurahan-Nya, dan namanya ditinggikan selalu dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, mengucap syukur untuk hari yang Dia beri, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan beri untuk kita bisa memuji, menyembah Dia. Malam hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, bahkan di rumah kami, di kamar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Inilah penyembahan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau
Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari nyanyikan syukur bagi Dia. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Amin. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Sebab Tuhan kita Allah yang perkasa. Amin. Dia yang kudus layak disembah. Mari hai umatnya bersorak-sorai buat kekudusannya dan kemuliaannya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ada nama lain di bumi di surga, lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, Allah perkasa, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Dalam namamu ku terlepas, sebab namamu kini ku bebas. Bebas oleh kuasa-Mu Tuhan, terikat pun lepaslah. Dalam namamu ku terlepas, sebab namamu kini ku bebas. Bebas oleh kuasa-Mu Yesus, sukacita kemenanganku. Haleluya. Dia pembebas sejati untuk kita semua. Bersoraklah hai umatnya. Come on. Tiada nama lain di bumi di surga, lebih berkuasa memberi kemenangan. Hanya Kau Yesus, Allah perkasa. Amin. Tuhan yang memerintah atas segalanya. Mari menari bersamanya. Dalam namamu ku terlepas, sebab namamu kini ku bebas. Bebas oleh kuasa-Mu Tuhan, terikat pun lepaslah. Dalam namamu ku terlepas, sebab namamu kini ku bebas. Bebas oleh kuasa-Mu Yesus, sukacita kemenanganku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam namamu ku terlepas, sebab namamu kini ku bebas. Bebas oleh kuasa-Mu Tuhan, terikat pun lepaslah. Dalam namamu ku terlepas, sebab namamu kini ku bebas. Bebas oleh
Haleluya. Shalom, puji Tuhan warga kerajaan dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bali Blessing saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, sungguh sebuah kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama kami, sekalipun kami harus terpisah di tempat-tempat yang berbeda. Kami percaya kuasa-Mu bisa bekerja dan tidak bisa ada satupun yang menghalangi atau membatasi. Kami akan mengalami lawatan Tuhan dimanapun kami berada. Kuasa pengurapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, hati kami terbuka buat firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, warga negara kerajaan Allah yang diberkati. Kali ini saya akan berbicara mengenai kekuatan dari kesetiaan. The power of faithfulness, ya. Nah, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, ya, dikatakan begini kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada 7 gereja di kitab Wahyu, yaitu 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Ya, waktu itu namanya Asia Kecil, ya. Saudaraku, sekarang namanya Turki. Saudaraku, ya, negaranya Turki, saudaraku, yang di zaman sekarang ini. Nah, saudaraku, ada 7 gereja yang ada pada waktu itu. Ada 7 gereja yang mendapatkan yaitu nasihat, teguran, saudaraku, bahkan apresiasi, bahkan juga upah, hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, yang pertama ada gereja Efesus yang dikenal dengan Loveless Church atau gereja yang kehilangan kasih mula-mula. Ya, saudaraku. Yang kedua ada Smyrna Persecuted Church atau gereja yang teraniaya. Yang ketiga Pergamum atau Pergamus, saudaraku, Compromising Church, yaitu gereja yang berkompromi. Saudaraku, kemudian Tiatira, yaitu Corrupt Church atau gereja yang korup, saudaraku. Sardis itu Dead Church atau gereja yang mati. Kemudian, saudaraku, yang keenam itu Philadelphia, Faithful Church, gereja yang setia. Kemudian yang ketujuh adalah Laodikia, Lukewarm Church atau gereja yang suam-suam kuku. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak pernah dikatakan dengan jelas siapa yang mendirikan jemaat di Smyrna, ya. Tetapi di dalam Kisah 19 ayat 10, ya, di situ dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi saudaraku, Rasul Paulus itu berkeliling di Asia Kecil, saudaraku, selama 2 tahun. Dan saya percaya melihat daripada karakteristik pribadi Paulus ini, maka dia pasti adalah orang yang sangat rajin di dalam melakukan pekerjaannya. Dia bukan orang yang malas, dia bukan orang yang suka menunda, tapi dia adalah orang yang suka melakukan pekerjaannya dengan serius. Saudaraku, salah satu pekerja keras, tipe pekerja keras, itu adalah Rasul Paulus. Tipe orang yang tidak mau bergantung dengan orang lain, makanya dia juga membuat tenda untuk membiayai pelayanannya, perjalanannya ke berbagai tempat. 2 tahun dia ada di Asia Kecil, saya percaya dia akan menjadi pribadi yang aktif terus-menerus berkunjung ke kota demi kota untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan, mengajar di sana, ya, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, ya, memperkenalkan Injil, saudaraku, kepada orang-orang yang ada di kota-kota itu. 2 tahun buat seorang yang memiliki reputasi seperti Paulus, saya percaya waktu 2 tahun akan membuat dia bisa menyelesaikan banyak hal, termasuk 7 kota di Asia Kecil terbangun, yaitu jemaat-jemaatnya atau gerejanya. Nah, saudaraku, berbicara mengenai Smyrna. Smyrna ini adalah sebuah kota kecil yang ada di tepi pantai.
Kota yang indah, kota yang dibangun dengan perencanaan yang matang. Dibangun dengan jalan yang lebar, lurus semua, tata kotanya luar biasa. Tata kotanya indah, direncanakan dengan begitu baik saudaraku. Sehingga Smyrna menjadi kota yang indah. Di antara 7 kota yang ada di Asia Kecil, Smyrna ini kota yang paling indah saudaraku ya. Terletak di pinggir laut, menjadikan Smyrna ini kota pelabuhan dan kota perdagangan yang sangat maju ya. Sehingga penduduknya makmur dan kaya, saudaraku. Dan kemudian Smyrna ini merupakan sekutu yang setia dari Romawi. Ya, sehingga punya hubungan yang dekat dengan Romawi, saudaraku. Sehingga satu kali ketika kemudian Kaisar Tiberius memerintah dan kemudian oleh orang-orang Roma dia dianggap sudah seperti dewa, maka saudaraku ada wacana untuk mendirikan kuil bagi Kaisar Tiberius. Ya, di Asia Kecil. Kemudian 7 kota ini berebut ingin supaya kuil itu didirikan di kota mereka masing-masing. Ada 2 kota yang bersaing sangat hebat pada waktu itu. Yaitu kota Efesus yang sangat besar, kota yang maju, kota metropolitan, kota industri, kota perdagangan yang luar biasa. Dan juga kota Smyrna. Tidak sebesar Efesus, tetapi Smyrna kota yang cantik, kota yang indah. Juga kota perdagangan, kota tepi laut yang indah, kota yang juga makmur, kota yang maju. Saudaraku, karena Smyrna ini kota yang indah, maka Kekaisaran Romawi menjatuhkan pilihannya kepada Smyrna. Jadilah Smyrna kemudian dibangun kuil untuk Kaisar Tiberius di sana. Dan kemudian seluruh penduduk kota setiap setahun sekali harus menyembah patung Kaisar Tiberius yang sudah dianggap seperti dewa. Dan berkata, Tiberius adalah Tuhanku. Nah, saudaraku, semua penduduk kota melakukan hal itu dengan agama mereka. Kalau mereka sudah menyembah Kaisar Tiberius, menyembah datang ke kuil itu setahun sekali, maka mereka bebas untuk menyembah Allah mereka, beraktivitas dengan agama dan keyakinan mereka, juga dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan jemaat gereja di Smyrna, sekalipun mereka kecil, jumlah mereka kecil, mereka minoritas, tapi mereka punya keteguhan yang luar biasa kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka menolak untuk menyembah patung Kaisar Tiberius. Saudaraku, sehingga pada akhirnya akibat daripada mereka menolak untuk menyembah patung Kaisar Tiberius, karena bagi mereka Tuhan cuma satu, bagi mereka hanya ada Tuhan Yesus dalam hati mereka, dan mereka tidak mau menyembah Allah yang lain, saudaraku, maka jemaat di Smyrna ini dikucilkan oleh seluruh penduduk kota, oleh pemerintah yang ada. Sehingga mereka tidak bisa berdagang, tidak bisa membangun usaha, tidak bisa berjual beli, saudaraku. Akibatnya mereka jatuh miskin. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di Wahyu pasal 2, dari ayat 8 sampai 11. Maka di situ dikatakan bahwa Tuhan tahu keadaan mereka. Aku tahu keadaanmu. Ya, engkau miskin tetapi engkau kaya. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tahu setiap keadaan saudara dan saya. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyediakan upah bagi setiap kita yang mau setia sampai mati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, kita tahu Smyrna ini menjadi kota yang indah. Jemaatnya menjadi jemaat yang sangat militan, jemaat yang setia. Dan satu-satunya kota yang ada di kitab Wahyu, dari 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, yang masih ada hingga saat ini, itu adalah Smyrna. Dan sekarang nama itu berubah menjadi Izmir. Saudaraku, letaknya ada di Turki, Asia Kecil itu ada di Turki. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah ini, dari latar belakang jemaat di Smyrna, saudaraku, yang setia kepada Tuhan, tidak bersedia untuk menyembah Allah yang lain, sekalipun menghadapi aniaya, sekalipun harus menderita, sekalipun harus dikucilkan, sekalipun harus mengalami yaitu kemiskinan dan penderitaan yang begitu luar biasa, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Maka kita bisa pelajari beberapa hal, yaitu kesetiaan itu bisa terjadi karena yang pertama, saudaraku, ada kekuatan tujuan. Ya, ada the power of vision, ada kuasa untuk sebuah visi, sebuah tujuan. Ada divine destiny, tujuan ilahi yang kita bisa temukan. Tujuan inilah yang bisa mendorong kita, yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, yang bisa memberikan semangat untuk kita terus berjalan sampai pada tujuan yang dari Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Dikatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja
memukul. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat strategis. Dia di dalam mengabarkan Injil, saudaraku, yaitu pergi ke pulau-pulau, pergi ke bangsa-bangsa yang lain, pergi ke kota-kota yang lain. Itu tidak dengan sembarangan. Dia sudah mengatur sebuah strategi. Dia melakukan sebuah perencanaan-perencanaan yang luar biasa. Sehingga setiap perjalanannya sangat efektif. Semua yang dikerjakan efisien sehingga pencapaiannya sangat maksimal. Saudaraku, nah itu sebabnya kita belajar bahwa orang yang setia karena mereka punya tujuan. Kenapa Paulus itu bisa setia sekalipun mengalami penderitaan, persoalan dan masalah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Karena dia tahu tujuannya. Yaitu menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Dia ciptakan kita sebagai manusia ciptaannya yang baru, yang diciptakan dalam Kristus Yesus, maka Dia menciptakan kita satu paket dengan tujuannya. Saudaraku, ada tujuan ilahi, ada pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah rancangan Allah bagi saudara dan saya. Sebuah rancangan yang diciptakan sangat spesifik dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik, yang otentik, yang tidak sama dengan yang lain. Karena kita masing-masing punya tujuan yang berbeda, punya panggilan yang bisa berbeda, saudaraku. Dan ketika kita mengerti hal ini, dan kita memahami hal ini. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau melalui hal ini. Yaitu Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup untuk menyelesaikan yaitu tujuan Allah dalam diri kita. Maka hal ini akan membuat kita bisa menjalaninya dengan penuh semangat. Dengan penuh gairah. Sehingga kita bisa terus berjalan sampai kepada tujuan. Haleluya. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan. Ya, Rasul Paulus juga katakan, saudaraku dikasih Tuhan, ya, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun dia menghadapi begitu banyak tantangan, nyawanya terancam berkali-kali saudaraku. Mengalami penganiayaan begitu luar biasa, dimasukkan penjara. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kenapa dia tidak pernah menyerah? Karena ada tujuan ilahi dalam dirinya. Kekuatan tujuan inilah yang membuat dia memiliki kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaannya di dalam melakukan kehendak Allah, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, saudaraku dikasih Tuhan. Membuat dia mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Sukses yang luar biasa itu hanya sebuah akibat dari sebuah kesetiaan, ketekunan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi sukses itu bukan tujuan, tetapi sukses itu merupakan sebuah akibat. Kalau kita tekun, kalau kita setia, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, memenuhi panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir, maka saya percaya kesuksesan, keberhasilan, kemenangan itu dengan sendirinya akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju dengan saya, mari bersama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah kita lihat satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yeremia, ya, kesetiaan dan ketekunan Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 25 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku. Dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Saudaraku dikasih Tuhan, 23 tahun firman datang kepada dirinya. Dan dia menyampaikan terus menerus kepada bangsa Israel. Saudaraku, dan bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa, saudaraku. Sebuah ketekunan dan kesetiaan yang istimewa.
dilakukan oleh Yeremia. Kalau kita menasihati seseorang, didengarkan saudaraku. Itu menyenangkan bagi kita yang memberikan nasihat. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita ini memberikan nasihat, jadi dinasehati tidak mau mendengarkan nasihat kita. Itu menjengkelkan, itu mengecewakan. Dan saudaraku kalau itu dilakukan bukan cuma sekali dua kali, tetapi berkali-kali bahkan sampai 23 tahun. Saudaraku saya percaya kalau saya yang melakukan, saya pasti tidak akan bisa. Bahkan saya percaya tidak ada satu orang pun yang bisa hari ini melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Yeremia, saudaraku. Ya, kadang-kala kalau kita sudah jengkel menasihati seseorang berkali-kali dan berkali-kali, tidak mau didengar, saudaraku, maka kita akan mulai hands up, nyerah sudah. Tuhan, aku sudah ngomong berkali-kali, menasehati berkali-kali, dia tidak mau dengar nasihat firman Tuhan yang aku sampaikan. Aku sudah melakukan bagianku, enough is enough, cukup itu cukup Tuhan bagiku, sekarang giliran Tuhan yang turun tangan. Nah seringkali kita sampai pada sebuah keadaan yang seperti itu. Bila kita menasihati seseorang berkali-kali dan tidak mau didengar, saudaraku, tidak mau berubah. Pasti kita juga capek, pasti kita juga menjadi menyerah, saudaraku. Tapi tidak bagi Yeremia. Nah itu sebabnya kenapa Yeremia tahu, Yeremia menjadi setia, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang tidak mau mendengarkan perkataannya. 23 tahun yang lamanya disampaikan terus-menerus oleh Yeremia. Karena Yeremia tahu ini panggilannya, ini tugasnya. Ada tujuan Allah di dalam setiap dia melakukan perintah Tuhan, yaitu menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yeremia mampu bertahan, Yeremia bisa melakukan dengan penuh kesetiaan 23 tahun, saudaraku. Bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat, bukan perkara yang mudah menasihati suatu bangsa yang tidak mau mendengarkan dia, saudaraku. Tapi dia lakukan karena dia tahu dia punya tujuan. Haleluya. Itu yang pertama. Kekuatan kesetiaan yang kedua terjadi oleh karena ada kekuatan cinta. The power of love, saudaraku. Ya. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudaraku dikasih, kenapa jemaat di Smyrna sudah diperlakukan seperti itu? Secara jasmani mereka miskin, dianiaya, mereka tetap bertahan dengan imannya. Mereka tidak kompromi, mereka tidak berubah setia, tapi mereka setia sampai akhir, setia sampai mati. Saudaraku dikasih Tuhan, karena mereka cinta sama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita punya rasa cinta kepada Tuhan Yesus, pasti kita bisa setia sampai akhir. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga membuktikan cintanya kepada kita. Dia memberikan keteladanan kepada saudara dan saya, bahwa kekuatan cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya. Bahkan maut sekalipun bisa dikalahkan oleh kekuatan cinta. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena cinta, oleh karena ada kekuatan cinta, ada the power of love, saudaraku dikasih Tuhan. Maka Tuhan Yesus rela meninggalkan surga yang mulia, turun ke dunia, dan kemudian harus mati di atas kayu salib dengan cara yang paling mengerikan. Penderitaan yang tiada tara, dia harus jalani, dia harus alami demi cintanya kepada saudara dan saya. Dia tidak rela melihat kita binasa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita hanya melalui korbannya di atas kayu salib. Hanya ketika darahnya, saudaraku dikasih Tuhan, dicurahkan. Itulah satu-satunya, saudaraku, korban penghapus dosa yang sah pada waktu itu. Dan berlaku sampai saat ini. Dia adalah korban yang sempurna, tak bercacat dan tak bercelah. Anak domba Allah yang sempurna, diserahkan, disembelih, dicurahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya dari belenggu dosa dan maut. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kesetiaannya, ketekunannya, itu dia lakukan sebagai bentuk keteladanan
untuk kita boleh ikuti setia sampai mati. Filipi pasal 2 yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, dalam keadaannya sebagai manusia, dalam arti kata, dia bisa mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan. Ketika dia harus dicambuk dan punggungnya hancur oleh cemeti para tentara itu, saudaraku. Tangannya harus dipakukan di atas salib itu. Dia harus memakai mahkota duri yang merobek semua pembuluh darah yang ada di kepalanya. Bercucuran darah, saudaraku. Alkitab mencatat sampai semaraknya tidak ada. Dia dikatakan tidak menyerupai manusia lagi karena begitu mengerikan keadaannya saat itu, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi dia mau jalani, dia mau terus taat. Sekalipun sebagai manusia, maka penderitaan yang begitu hebat itu dia alami dan dia rasakan. Saudaraku, dia mau taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena ada kekuatan cinta. Ada the power of love di dalam dirinya. Begitu besar cintanya kepada saudara dan saya. Sehingga dia rela mati dengan cara yang sangat mengerikan di atas kayu salib itu. Sama saudaraku, keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Demikian juga saudara dan saya. Kita juga harus setia sampai akhir. Apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Yang ketiga, kekuatan kesetiaan. Kekuatan dari kesetiaan. The powerful, the faithful of faithfulness. Ya saudaraku, the powerful of faithfulness. Itu bisa terjadi. Saudara, yang ketiga ada kekuatan Roh Kudus. Ada the power of Holy Spirit. Saudaraku ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kekuatan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, maka hidup kita juga pasti akan dipimpin oleh Roh. Satu-satunya yang bisa menghalangi karya Roh Kudus terjadi dalam hidup kita adalah kedagingan kita. Maka kita harus mengambil keputusan, yaitu harus mematikan keinginan daging, supaya keinginan roh itu menguasai seluruh kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5, 25 dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan melalui kekuatan kuasa daripada Roh Kudus, saudaraku, maka muncullah namanya buah roh. Dan salah satu itu berbicara tentang kesetiaan. Galatia 5:22 dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kesetiaan itu muncul, kesetiaan itu lahir oleh karena ada karya Roh Kudus di dalam diri kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk kita semua memberi hidup kita, seluruh kehidupan kita untuk dikuasai oleh roh dan dipimpin oleh roh. Supaya buah roh lahir melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Yaitu salah satunya adalah kesetiaan. Jadi saudaraku dikasih pada akhirnya saudaraku, ketika kesetiaan itu muncul, kekuatan kesetiaan itu terjadi, the power of faithfulness itu terjadi dalam hidup kita saudaraku. Maka dimanapun kita berada, maka kita akan menjadi orang yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi penyembahan kita, ibadah kita, saudaraku dikasih Tuhan, bukan hanya pada waktu kita ada di gereja. Pada waktu kita sedang beraktivitas di sebuah gedung yang namanya gereja. Tetapi yang namanya penyembah benar, yang menyembah roh dalam kebenaran, dimanapun kita berada. Di situ kita bisa mempermuliakan Tuhan. Di situ roh kita bisa menyembah Dia di dalam kebenarannya. Di dalam kehidupan kita yang hidup dalam kebenarannya. Di pekerjaan, di keluarga, rumah tangga kita. Pada waktu kita ada dalam komunitas kita, di lingkungan tempat kita berada, tempat kita tinggal. Pada waktu juga di gereja, dimanapun kita berada. Maka kita bisa dengan leluasa bebas untuk menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi penyembahan kita tidak dibatasi hanya pada satu waktu tertentu dan di sebuah tempat tertentu. Tetapi penyembahan kita, ibadah kita bisa dilakukan di mana saja. Dan saya mengutip saudaraku yaitu sebuah quote dari Mother Teresa. Dan dia berkata seperti ini saudaraku dikasih Tuhan. God has not called me to be successful. He called me to be faithful. Jadi Tuhan tidak memanggil aku untuk menjadi sukses.
Tuhan memanggil aku untuk menjadi setia. Kesetiaan memiliki level kualitas yang lebih tinggi daripada sukses. Saudaraku dikasih Tuhan, sukses hanya sebuah akibat. Tapi sukses bukan tujuan. Kesetiaan itu adalah sebuah jalan yang membawa kita kepada tujuan ilahi. Akibat dari kesetiaan yang kita lakukan, maka kita bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk sukses, bukan hanya untuk sekedar sukses, tapi kita dipanggil untuk setia, setia sampai akhir. Karena keberhasilan itu bonus, sukses itu bonus untuk saudara dan saya. Saya mau bersaksi sedikit, saya tutup dengan sebuah kesaksian saudaraku ya. Di tahun 2010 saya mengikuti KLC, seperti yang sudah biasa dilakukan setiap tahun kita kumpul bersama di lembah pujian, saudaraku ya. Dan pada waktu itu acara KLC ini, Kingdom Leadership Conference ini dilaksanakan tanggal 7 sampai 9 Juli tahun 2010. Ya. Dan ketika itu salah satu pembicara adalah hambanya Pastor Peter Kumar. Dan ketika itu dia altar call, dia panggil semua yang mau didoakan dan saya cepat berlari dengan istri saya maju ke depan. Dan saya dapatkan foto ini dari teman-teman dari lembah pujian, saudaraku ya, dari panitia. Dan saya simpan bertahun-tahun. Dan baru ketemu tahun kemarin waktu saya pindah rumah ke Pastori, tempat tinggal yang baru. Ya, saya ketemukan ini. Saya ketemukan juga yaitu nubuatan yang disampaikan oleh hambanya ini, Bapak Peter Kumar ini, kepada saya. Dan itu ditulis oleh istri saya. Begitu selesai didoakan, kami berdua kembali ke tempat duduk dan cepat-cepat istri saya itu menulis di note-nya. Ya. Dan disimpan, setelah itu kami lupa. Di tahun 2010 itu kami tidak punya apa-apa, saudaraku. Cuma sebidang tanah yang kami coba urus izinnya ditolak. Artinya sudah gagal, sudah tidak bisa dipakai untuk membangun gereja dan tidak bisa dipakai untuk membangun apa-apa karena dananya juga tidak ada. Ya, kami punya sebidang tanah milik gereja. Dan saudaraku pada waktu itu Bapak Peter Kumar ini menubuatkan. Peristiwanya terjadi pada tanggal 8 Juli 2010, hari yang kedua ya pada KLC waktu itu. Dan dikatakan begini saudaraku dikasih Tuhan, jangan takut, I am with you. Ya, jujur banyak revelation akan terjadi dikatakan. Have a different ministry and language dikatakan. Kemudian ini yang sudah saya mau sampaikan kepada saudara. Dia berkata, a land, I see a land, I see big building. Ya. Dan kemudian dikatakan dalam 3 bulan terakhir adalah benar-benar struggle, but don't be afraid for I am with you. Dikatakan. Nah saudaraku waktu dia katakan itu saya aminkan saudaraku. Selama 2010 sampai kemudian sekian tahun ini saudaraku. Kami tidak mengalami apa-apa. Tetapi seperti kalau orang Jawa katakan, Gusti ora sari. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan turut bekerja. Tuhan tahu setiap situasi kita. Ya, dan saya mengutip apa yang disampaikan oleh gembala senior kita Pak Timotius Arifin. Dia katakan, Gusti ora linglung. Nah, saudaraku dia katakan begitu. Tuhan itu tidak linglung. Kalau dia sudah janji memberkati kita, dia pasti akan memberikan berkatnya dan berkat yang dari Tuhan tidak mungkin ketukar dengan yang lain. Ya, jadi bagi kita sudah Tuhan sediakan berkat kita masing-masing dan tidak bakal tertukar dengan yang lain. Semua masing-masing sudah Tuhan sediakan sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, demikian juga Tuhan sudah bernubuat tahun 2010 pada KLC waktu itu. Saudaraku, ada land, ada tanah yang besar. Ada big building. Saudaraku dikasih Tuhan, tahun 2022 ini semuanya sudah tergenapi. 3 tahun terakhir ini, bahkan 2 tahun pada masa pandemi COVID ini, kami terus membangun sampai saat ini. Ada bangunan sekolah yang ada di gambar itu saudaraku, ada izin mendirikan bangunan, izin gereja juga keluar resmi. Ya, Gereja Betel Indonesia Rock Lumajang, gereja berlantai 2, tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian saudaraku big buildingnya sudah mulai dikerjakan, sudah tinggal finishing saat ini. Ya, yang ukurannya 25 kali 40 meter, 1000 meter persegi. 2 lantai ada balkonnya. Saudaraku itu sampai sekarang masih terus dikerjakan, sekarang pada tahap finishing. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat. Tuhan tidak pikun saudaraku. Ya, Gusti ora pikun. Nah itu kata Pak Arifin juga. Saudaraku ya, Tuhan itu tidak lupa dengan janjinya. Sekali dia berfirman, pasti dia genapi. Ya,
Meskipun mungkin kita menyangka dia lupa, dia tidak pernah lupa. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya terus melakukan dengan setia, 20 tahun saya ada di Lumajang, 17 kali saya pindah tempat, enggak punya tempat yang permanen. Saudaraku, tetapi pada akhirnya kesetiaan, ketekunan itu membuahkan hasil seturut dengan apa yang menjadi campur tangan Tuhan. Apa yang Tuhan juga sediakan bagi setiap saudara dan saya. Ketekunan, kesetiaan akan membawa kita menemukan mujizat dalam penggenapan dari setiap janji Tuhan. Haleluya. Kalau saya diberkati Tuhan, saya mengalami peristiwa yang ajaib luar biasa seperti ini. Dari tidak punya apa-apa, sampai sekarang kami punya 3 gedung besar. 2 gedung besar, 1 pastori yang cukup baik untuk tempat saya tinggal. Dengan tanah yang cukup luas, hampir 1 hektar, saudaraku dikasih Tuhan. Itu semua bukan kekuatan kami. Bukan kekuatan jemaat lokal dari GBI Rock Lumajang. Tapi 100% itu karena campur tangan Tuhan. 100% karena dia sudah berjanji dan dia pasti akan menggenapi. Apa yang dia sudah janjikan, apa yang sudah dia firmankan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau sampai saat ini mungkin doamu belum dijawab, keadaanmu belum berubah, percayalah. Akan ada waktunya, akan tiba waktunya Tuhan mengubahkan seluruh keadaanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang memiliki persoalan dan masalah akan diberikan jalan keluar. Semuanya akan terjadi tepat pada waktunya sebab He makes all things beautiful in His time. Karena dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Maka saya percaya saudaraku, ada waktu Tuhan bagi kita masing-masing. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang selalu mengenapi janji firman-Nya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan saat ini Tuhan, nama-Mu berdoa buat semua warga kerajaan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Yaitu acara Bali Blessing saat ini. Yang mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus mari Tuhan jamah mereka. Sehingga yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada yang mengalami masalah dan persoalan dengan rumah tangga mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Dipulihkan hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua. Dipulihkan dengan caranya yang ajaib. Dalam nama Yesus, ada anggur pernikahan yang manis dicurahkan kembali. Aku berdoa bagi mereka yang sedang mengalami goncangan-goncangan ekonomi. Di dalam bisnis usaha pekerjaan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kalau kami di Lumajang bisa diberkati. Kalau kami di Lumajang mengalami mujizat dan keajaiban karya Tuhan yang luar biasa. Maka demikian juga terjadi bagi setiap orang percaya. Bahkan yang menyaksikan tayangan ini saat ini. Engkau akan mengalami yaitu financial breakthrough. Financial freedom. Dalam nama Yesus terjadi kemerdekaan dalam keuanganmu. Bisnismu dipulihkan, bisnismu diberkati. Sehingga engkau mengalami kelimpahan yang luar biasa. Terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Ada yang mulai padam apinya. Ada yang mulai kehilangan gairah. Ada yang karena mengalami masalah persoalan yang bertubi-tubi dan berkepanjangan. Mulai kehilangan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa kepada setiap saudara yang mengalami hal ini. Dalam nama Yesus jamah, Tuhan jamah. Kuasanya bekerja. Dimanapun kau berada, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia bergerak di dalam kehendak-Nya. Dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi. Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Sehingga api yang baru, semangat yang baru menyala kembali dalam hatimu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, apa yang perlu disampaikan sudah disampaikan. Dan apa yang perlu didengar sudah didengar. Apa yang perlu mereka lihat sudah mereka lihat. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Semua umat kerajaan Allah.
warga negara kerajaan Allah dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, kiranya mengalami perjumpaan yang mengubah hidup mereka semua dengan Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, kiranya di dalam anugerah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati saudara semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.